Ya, anime dan manga itu menakjubkan banget. Kenapa ya di masing-masing anime sama manga itu dunianya bisa penuh imajinasi yang menyenangkan dan indah sekali, kayak dunia fantasi yang seru buat eksplorasi gitu, atau juga sesimpel dunia romcom sekolahan buat lu pada yang halu karena gak pernah ngerasakan kisah zaman sekolah. Tapi dunia itu juga bisa kelam banget dan ngaco banget. Dan survive hidup itu adalah hal yang mewah banget. Salah satu dunia yang gua rasa survive itu hal yang mewah, hidup itu adalah hal yang mewah, adalah dunia Chainsaw Man. Yang bagi gua kalau misalnya lu andai-andai ya lu hidup di dunia Chainsaw Man yang sangat mencekam itu, gua gak yakin bakal bisa hidup normal. Dan gue yakin banget kita bakal mati cepat di dunia ini. Nah ya, dunia Chainsaw Man itu kalau lu pikir-pikir salah satu dunia yang paling gak enak buat hidup. Coba kita ngomongin dulu setting cerita Chainsaw Man itu kan sekitar akhir tahun 1990-an lah ya. Dan kita bisa mengasumsikan kalau bentuk bumi, bentuk dunia Chainsaw Man itu ya kurang lebih sama kayak kita gitu. Karena dari berdasarkan ceritanya nggak terlalu ada perubahan secara geografis yang signifikan. Mungkin yang membedakan adalah situasi politik di dunia tersebut, kayak Uni Soviet di cerita Chainsaw Man itu nggak runtuh misalnya. Tentu yang menjadi perbedaan terbesar dunia kita sama dunia Chainsaw Man adalah munculnya iblis, atau ya kalau kita mau pakai bahasa keren, devil di dunia Chainsaw Man. Itu adalah hal yang wajar. Dan itu terintegrasi sama elemen kehidupan sehari-hari mereka. Kayak misalnya konsep devil itu kan kalau makin ditakutin makin kuat, kayak Gun Devil itu salah satu devil yang kuat banget karena wajar banget kan banyak manusia yang takut sama senjata api. Dan kita juga nggak tahu devil ini awal pertama kali yang muncul di dunia manusia Chainsaw Man itu kapan gitu. Nah ya asal mereka dari neraka, cuman kapal muncul ke dunia manusia kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita ngeliat kategori devil, kategori itu ada kategori yang unik gitu. Ada namanya Primal Devil. Primal Devil ini adalah devil yang kasusnya unik karena yaitu ketakutan yang sadar gak sadar itu udah dimiliki manusia. Kayak Darkness Devil, takutan akan kegelapan misalnya ya kan, banyak hal yang ngebikin orang itu takut kegelapan gitu dah. Jadi kalau misalnya kita ngeliat konsep Primal Devil yang itu ketakutan secara sadar gak sadar manusia miliki, ya bisa diasumsikan kalau misalnya devil itu udah ada di dunia Chainsaw Man itu udah lama banget, udah ada dari dulu banget lah ya. Yang ngebikin devil itu adalah hal yang wajar di dunia Chainsaw Man. Karena devil itu adalah hal yang wajar di dunia Chainsaw Man ya, berarti fasilitas, infrastruktur apapun yang ada di dunia itu selalu ada hubungannya sama devil, berpusat sama devil. Part 1 Chainsaw Man berfokus ke lembaga penanganan devil di Jepang, Public Safety. Dan MC kita, Denji, kerja di situ sebagai devil hunter buat menangani masalah yang berkaitan dengan devil. Orang yang menjadi bagian dari lembaga resmi tersebut pun memiliki kontrak sama devil tertentu. Karena ada devil yang mau bekerja sama dengan manusia dengan bayar tertentu, kayak anggota tubuh orang yang mau menjalin kontrak misalnya. Manusia ngebikin kontrak sama devil buat ngelawan devil itu ya sesimpel karena misalnya kalau misalnya kita manusia biasa nggak punya kekuatan supernatural bisa menang kagak, kalau devil gitu susah banget kan itu. Ya apa ya, kayak to defeat a demon, you need to become a demon by itself lah. Itu kali bahasa kerennya. Gak cuma Jepang doang gitu yang punya lembaga resmi buat menangani masalah devil. Di Assassin's Creed Chainsaw Man kita dikasih tahu juga ada karakter bernama Quanxi dari Cina atau trio orang Amerika ini. Selain itu juga ada fasilitas khusus yang jadi semacam tempat pengamanan penjara buat devil tertentu, apalagi kalau devil tersebut adalah devil yang sangat kuat. Dan selain itu pun juga ya, devil ini ada yang dipakai buat alat kriminal juga, kayak kata nama kan itu Yakuza. Dan juga devil ini dipakai buat alat politik, kayak beberapa pemerintahan negara di Chainsaw Man itu punya kontrak loh sama devil. I mean, obviously juga karena ya kita lihat lembaga Public Safety Part 1 juga ya, karena itu bagian lembaga resmi pemerintah Jepang, obviously ada elemen politiknya juga. Jadi semua hal di dunia Chainsaw Man itu dasarnya emang dipengaruhi dengan faktor kekuatan supernatural itu devil. Itu semua kalau kita ngayal gitu, kalau misalnya gue hidup di dunia Chainsaw Man itu gimana chance survive gue bakal kecil banget, apalagi kalau misalnya cuma jadi orang biasa tanpa kekuatan supernatural. Tapi kalau misalnya pun gue punya kekuatan supernatural, katakanlah gue tekan kontrak sama devil tertentu, mungkin terbaik ya, kemungkinan terbaiknya banget gue mungkin bakal jadi devil hunter legendaris macam Kishibe. Dengan bayaran gue bakal jadi orang yang sangat twisted kepribadian gue. Ya kemungkinan terburuk ya, walaupun gue udah jalin kontrak sama devil ya ujungnya tetap mati cepet juga. Gue gak mau berandai-andai jadi orang Jepang lah gitu loh, karena dengan lo ngeliat ada devil hunter dari Cina, terus juga ada Uni Soviet lah, terus juga ada Amerika Serikat devil itu, ya gue kayal aja jadi orang Indonesia di Chainsaw Man itu gimana. Kayak bentuk devil di sini juga gue rasa gak bakal kalah ngaco
ngaco-nya juga gitu loh. Apalagi kalau lu kombinasikan sama segudang mitos dan legenda cerita horor Indonesia, bakal gila juga kan Devil lokal sini. Kayak kalau misalnya lu Jepang kan punya Aki Hayakawa itu kan kontrak sama Kitsune Devil kan, itu Vincent karakternya kan mirip sama ya Kitsune gitu loh, legenda di Jepang kan. Dan kalau di sini lu misalnya ada domain like gue punya kontrak sama Devil Reok atau apa, belum lagi kalau kita mengasumsikan lembaga penagaan Devil di Indonesia itu kayak gimana pun juga mau di dunia Chainsaw Man, lu mau tinggal di negara manapun semaju apapun, gua rasa ya tetap gak bakal aman deh sama ancaman Devil. Mau lu jadi orang dengan kekuatan Devil atau yang gak punya kekuatan Devil, sama aja ribet. Yakin banget pasti ada elemen sejarah yang mengindikasikan umat manusia di dunia Chainsaw Man itu bisa survive sejauh itu sampai sekitar tahun 1990-an. Itu pasti karena banyak orang yang melakukan jalan kontrak sama Devil gitu, buat membangun dunia aja, buat membangun apa aja gitu-gitulah. Kayak banyak deal-dealan buat kontrak sama Devil itu sumpah. Pada saat ini ya, di saat lo ngeliat baca part 2, kalau lo ngikutin Chainsaw Man part 2, ya bisa dibilang dunia udah mau rada post apokaliptik juga sih, karena chaos banget sih. Jadi gitu deh. Tapi gimana pun juga dengan cara Devil dipakai sama Fujimoto di dunia Chainsaw Man, yang seringkali itu dipakai buat refleksi sama kritikan hal yang terjadi di dunia kita, gue ngerasa ujungnya dunia Chainsaw Man itu sebenarnya mirip banget sama kejadian yang dialami di dunia kita. Cuman kejadian tersebut dilipat gandakan karena ada elemen supernaturalnya, yaitu kekuatan Devil. Ini berdasarkan pemahaman gue tentang konsep Devil di cerita Chainsaw Man. Cara kekuatan tersebut dipakai di dalam ceritanya, dan lu bandingkan sama kejadian di dunia kita aja, gue yakin banget si kon di dunia Chainsaw Man kalau nggak ada Devil pun bakal mirip banget sama dunia kita ini. Cuman karena ada kekuatan supernatural dari Devil, ya kejadian yang ada di dunia kita terjadi di dunia Chainsaw Man, cuma berlipat ganda yang lebih parah. Bahkan kita aja nggak ada Devil, ini aja udah kacau banget. Bahkan kalau misalnya kita melihat cara Tatsuki Fujimoto pakai kekuatan Devil di Chainsaw Man buat nyikirin hal yang terjadi di dunia kita, ya sebenarnya ada kaitan kan gitu sama Devil-Devilnya. Orang di sana juga pakai Devil buat golongan tertentu kan, buat mendapatkan kekuatan tertentu juga kan. Jadi kayak ya udah, karena ada elemen Devilnya, ya kejadian di dunia Chainsaw Man itu sama aja kayak dunia kita, cuman ya dilipat gandakan aja sih. Apakah gue bakal bisa hidup tenang di dunia Chainsaw Man? Bisa, tapi susah banget. Lu harus jadi orang yang spesial banget, karena kalau lu kagak jadi orang yang spesial, gua rasa lu bakal mati kena gun Devil juga ya gampang banget sih. Itu aja kali ya bahas dunia Chainsaw Man. Ini opini analisis hal random aja sih gitu, karena gue kepikiran gitu kalau misalnya gue ngayal hidup di dunia anime itu gimana, dan gue kepikiran kalau misalnya gue hidup di dunia Chainsaw Man itu gimana. Karena ya sesimpel, karena dunia anime itu banyak hal yang menakjubkan gitu loh dengan cara dieksekusi di dalam cerita gitu, gimana makanya gue ngayal. Cuman mungkin kalau misalnya gue bikin ngayal gue hidup di dunia anime lainnya, mungkin gue bakal pakai contoh yang lebih aja kali ya, apakah gue bisa hidup bahagia di situ atau kagak gitu. Jangan pakai dunia kelam kayak dunia Chainsaw Man. Mungkin apa ya, bahas fantasi isekai gitu, di mana lu pada bisa ngayal gitu, punya happy ending dan kehidupan yang stabil kayak punya cheat skill atau apalah gitu. Jadi kedepannya mungkin ya gue bakal gigirin dunia dari anime sama manga yang gue suka lah gitu, kalau misalnya gue ngayal hidup di dunia itu kayak gimana. Anyway, udah gitu, jadi bye.